Selamat sore Bapak dan Ibu di seluruh KRW yang ada di wilayah GKJW Jemaat Ponorogo. Pada sore hari ini kita akan memulai peribadatan kita di rumah kita masing-masing. Untuk itu kita persiapkan hati kita dan marilah kita memulai dengan menyanyikan pujian dari Kidung NKB nomor 3 bait yang pertama. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jemaat, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jemaat, sehingga diberilah Putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama mengambil saat teduh. Dan di dalam hati kita mengucapkan bahwa pertolonganku asalnya dari Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya, dan Tuhan yang kekal kasih setianya. Salam damai dan anugerah yang dari Allah Bapa dan Yesus Kristus Tuhan melimpah, menyertai dan memberkati saudara-saudara. Amin. Mari Bapak dan Ibu kita sambut dengan pujian Kidung Jemaat nomor 125, baitnya yang pertama dan ketiga. Ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan. Ikut salib, ikut Dia aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, ikut Dia Yesus.
Tuhanku. Meski jalanku mendaki, meski jalanku mendaki, meski jalanku mendaki, dan ku ikut Dia selamanya. Aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, ikut Dia Yesus Tuhanku. Mari Bapak dan Ibu kita bersama-sama membaca firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan dari 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan 6, kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Allah yang maha besar, Bapa yang penuh kasih, Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami dalam situasi apapun. Saat ini kami bersama-sama berkumpul menghadap kehadirat Tuhan. Baik kami tinggal di rumah kami masing-masing, persekutuan ini tidak mengurangi persekutuan kudus-Mu. Untuk itu hadirlah di tengah rumah tangga kami masing-masing, memberkati dan menjamah kami setiap keluarga, sehingga kami semua akan menerima urapan kuasa kasih-Mu. Pembacaan firman Tuhan yang akan kami dengar kiranya menuntun kehidupan iman kami, menuntun kehidupan pengharapan kami, supaya kami semakin dekat, semakin mantap di dalam iman percaya kami menjalani kehidupan sehari-hari. Hamba-Mu yang akan membacakan, Hamba-Mu yang akan menguraikan, kiranya Tuhan pimpin, Tuhan tuntun dengan hikmat kebijaksanaan-Mu, supaya firman yang kami dengar benar-benar memberikan perubahan dari sikap dan cara hidup kami selama ini. Demi nama-Mu yang kudus, awal pertengahan sampai selesai, sucikan peribadatan kami sore ini. Amin. Pembacaan firman Tuhan Bapak dan Ibu dari 1 Yohanes 5 pada ayatnya yang pertama sampai ke-6, pada tema atau judulnya iman mengalahkan dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Itulah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Ayat yang ke-6, inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Berbahagia setiap kita yang selalu mendengarkan firman Tuhan, akan lebih berbahagia kita yang melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita sambut firman ini dengan pujian Kidung 116, NKB 116, bait yang pertama dan keempat. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhan.
kasih-Nya yang kekal takkan kita kenal sebelum padanya berserah. Hidup bahagia disediakannya bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Sidang yang kekasih, kalau kita berbicara tentang iman, tentu saja kita harus mengerti bagaimana iman itu tumbuh dalam kehidupan orang-orang percaya. Kalau kita seringkali berbicara bahwa iman itu tumbuh melalui pembacaan firman Tuhan. Iman itu tumbuh melalui mendengarkan uraian firman Tuhan. Lalu dengan membaca dan mendengar dilakukan dalam kehidupan, sehingga terjadi suatu wujud dari firman yang kita dengar dan kita baca. Itu adalah tumbuhnya tidak dengan sendirinya, tapi ada suatu latihan. Kenapa? Karena iman itu mengalahkan segala sesuatu. Kalau tema dari bacaan kita tadi, iman mengalahkan dunia. Jadi orang-orang ini diajak, umat manusia ini diajak berbicara tentang pengakuan kepercayaan kita. Jadi orang yang beriman itu akan mampu mengalahkan segala persoalan-persoalan kehidupan. Tapi iman itu bisa tumbuh kalau kita benar-benar menghayati apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan hanya satu, yaitu hendaklah kamu saling mengasihi. Berarti Tuhan itu menghendaki bahwa dunia ini hidup di dalam satu kata, kasih. Tidak ada lain. Orang yang tanpa kasih itu tidak bisa hidup. Orang yang tanpa kasih tidak dapat tumbuh imannya. Kenapa? Karena kalau tanpa kasih, bagaimanapun dia membaca firman Tuhan, mendengarkan uraian firman Tuhan, kalau dia tetap menanggapi semua persoalan-persoalan tanpa kasih, ditanggapi dengan kebencian, dengan kedengkian, dengan macam-macam hal yang buruk, iman tidak tumbuh. Maka dari itu Bapak dan Ibu, banyak orang yang sekarang ini sudah membaca Alkitab 10 atau 20 kali khatam. Aku loh Pak Pendeta sudah khatam membaca kitab suci. Kok aku itu tidak begitu kuat saja? Iya, karena kamu masih menggantungkan kehidupan kepada hal yang duniawi. Egonya masih tinggi, emosi kemanusiaannya masih begitu meledak-ledak. Jadi sehingga iman kita nggak tumbuh, nggak berbuah. Supaya iman ini tumbuh, kita perlu memberlakukan kehendak Tuhan, memperhatikan siapa yang perlu kita pedulikan. Ini yang benar-benar kita hayati dengan benar, bahwa kalau iman itu adalah mengalahkan dunia, ini memang benar. Coba saja, Tuhan Yesus itu kalau melihat orang susah, Tuhan Yesus kalau melihat orang sakit, bagaimanapun juga sibuknya, bagaimanapun juga lelahnya, bagaimanapun juga capeknya, tubuhnya ini rasanya sudah dirasakan hilang. Karena kasihnya, karena cintanya,
dia merasa lebih berani menyerahkan seluruh kelelahan kecapeanku hanya untuk orang yang membutuhkan pertolongan. Nah, itulah penggambaran yang diberikan oleh Alkitab tentang hidup beriman. Tuhan Yesus itu benar-benar menunjukkan bahwa kalau kamu beriman kepada Allah, Sang Pencipta langit dan bumi yang akan selalu memelihara kehidupan, tentu kamu harus mendengarkan firman-Nya. Firman Tuhan itu yang utama adalah Yesus Kristus. Jangan mengatakan Yesus Kristus itu manusia saja, tapi Yesus Kristus itu adalah firman Allah yang menjelma menjadi, to became, jadi menjadi. Dalam bahasa Inggrisnya to became, menjadi. Jadi firman, word to became, perkataan ini menjadi. Nah, seperti halnya Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi. Tuhan Allah menciptakan manusia, ini adalah dengan firman-Nya juga. Tapi dikatakan marilah kita membuat, marilah kita membentuk manusia. Dengan firman-Nya dia mengatakan membentuk manusia dari debu tanah. Dengan kekuasaannya dia menyatakan jadilah bentukan seperti kita, gambaran dan wajah kita. Jadi gambarannya dibentuk segambar dan serupa dengan Allah. Bukan Allah mengambil lempung itu diteletek-teletek dibuat seperti reca pentung, itu bukan. Tapi dengan firman-Nya. Jadi Tuhan itu menciptakan dengan firman-Nya. Maka dari itu setiap orang ini akan menjadi bertumbuh imannya kalau ia mempercayai, selalu memperhatikan kepada firman Allah. Firman Allah itu ya Yesus sendiri. Itu yang memenangkan, yang menguatkan kehidupan orang percaya. Di mana kemenanganmu? Di dalam firman-Nya. Firman-Nya mana? Yaitu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Nah, monggo kepada kita semua sekarang ini dalam suasana pandemi, suasana yang serba susah, suasana yang juga banyak sekali peristiwa-peristiwa yang kita tidak inginkan adanya terjadi di sana-sana, orang saling membunuh, orang yang saling tidak bisa menunjukkan kasih kepada suaminya, kepada istrinya, kepada anaknya, kepada kakek, neneknya, semuanya saling membunuh satu dengan yang lain karena situasi pandemi ini. Kalau didengarkan, kalau kita lihat di berita-berita itu, sebenarnya apa sih? Karena mereka tidak memiliki iman. Iman kepada firman Tuhan. Maka dari itu kepada kita orang percaya, warga Gereja Kristen Jawi Wetan, Jemaat Ponorogo, ataupun saudara-saudara Kristen yang ada di wilayah Ponorogo, hendaklah membentuk firman. Adakan komunikasi setiap saat dengan Tuhan, Sang Sumber, Sang Pencipta yang menjadi sumber segala yang ada. Jadi jangan sampai Bapak dan Ibu di dalam menghadapi kesulitan berkeluh kesah kepada orang. Tidak usah. Ibu dan Bapak, saya ajak bahwa kalau berkeluh kesah, ayo datang kepada Tuhan. Mengungkapkan ketidakpuasan, ketidakrelaan kita kepada Tuhan. Mengapa Tuhan ini terjadi? Mengapa Tuhan ini? Kita tanyakan terus. Dengan komunikasi yang demikian, Ibu dan Bapak dan saudara-saudara sekalian akan memiliki kekuatan, dan pengalaman itu akan memberi bentukan kepada kita sebagai manusia baru yang benar-benar hidup karena iman. Sehingga dengan demikian apapun juga di dunia ini yang mengacau balokan dengan berita hoak-hoak yang banyak itu tidak mengisruhkan pemikiran-pemikiran rohani kita. Maka dari itu Ibu dan Bapak, dengan adanya pandemi COVID-19 ini kita diberi pelajaran yang luar biasa oleh Tuhan. Hendaklah kamu beriman. Kalau kamu percaya kepadaku, menurut kepada perkataanku, nah menurut kepada teladan yang diberikan oleh Yesus Kristus, kamu pasti selamat. Mengapa sekarang banyak orang yang mati di sana-sana bergelimpangan di seluruh dunia diberitakan? Tuhan ingin membentuk dunia baru. Tuhan ingin membentuk dunia ini menjadi dunia yang terpilih. Semoga kita semua warga Gereja Kristen Jemaat Ponorogo menjadi yang terpilih.
Dengan terpilih itu kita tetap kuat, tetap sehat. Walaupun kita tunuk-tunuk sudah tua, tapi tetap sehat, punya pengharapan, punya iman. Dengan iman dan pengharapan, itulah yang menjadi sumber kehidupan setiap orang percaya. Untuk itu panggilannya kepada kita semua, iman mengalahkan dunia, itu adalah panggilan yang utama. Untuk itu ibu dan bapak harus memberlakukan kasih kepada suami yang sudah tunuk-tunuk jangan dipendeli, dimarahi. Istri yang tunuk-tunuk koplah-koploh ke sana kemari yang baunya pesing jangan sok dimarahi. Ini juga itu yang untuk yang tua ya. Yang muda-muda pun juga demikian. Karena sekarang ini banyak orang-orang muda sudah mulai bergeser dari imannya. Suami istri tidak pernah berkomunikasi. Setiap hari ketemu, ngomong kalau perlu. Itu saja penuh dengan emosi. Itu yang seringkali terjadi dan saya lihat di dalam masa pandemi. Mengapa masa pandemi ini menjadi masa yang sangat kritis? Karena kita diajar supaya kita mewaspadai kehidupan kita. Benarkah aku beriman kepada firman Tuhan? Benarkah firman Tuhan ada di dalam aku dan dia di dalam dia dan aku di dalam dia? Benarkah Bapak dan Ibu ada di dalam firman Allah, di dalam Yesus? Benarkah Yesus ada di dalam Ibu Bapak? Katanya nyanyiannya, "Come into my heart, Jesus." Silakan masuk di hatiku Tuhan. Tapi mengapa di dalam kehidupan kita penuh dengan berbagai macam gejolak-gejolak duniawi yang tidak perlu tumbuh dalam kehidupan kita yang beriman? Monggo ya, jadi kepada Ibu dan Bapak, kita menghadapi COVID-19 ini santai, tapi waspada. Santai tapi waspada, menjaga kesehatan, menjaga apa yang menjadi kebutuhan kehidupan kita. Simpang siur cerita tentang COVID-19. Katanya inilah, kata WHO beginilah, katanya orang Rusia beginilah, katanya orang Inggris beginilah, kata orang Amerika beginilah, dan sebagainya. Semuanya itu menuju kepada hal yang baik memang. Iya kan? Yang dari Rusia mengatakan bahwa COVID-19 itu adalah sesuatu hal bukan karena virus, tapi karena bakteri. Tapi yang lainnya mengatakan itu adalah virus yang mematikan. Yang lainnya mengatakan asalkan kamu berjaga-jaga dengan hati yang penuh sukacita, kamu yang penuh dengan makanan tidak perlu mewah tapi penuh gizi, minum vitamin, membawa tubuh kita ini setiap hari di terik matahari sekian menit. Ada yang mengatakan supaya tidak terjadi pembekuan di dalam darah kita. Karena dengan adanya pembekuan itu yang mengakibatkan oksigen tidak bisa berputar sampai ke otak. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang perlu kita pergumulkan. Mana yang baik, marilah mana yang kita temukan baik, marilah kita lakukan. Karena banyak sekali berita-berita yang mengenai COVID-19 ini. Kalau saya mau mencatat, obat apa yang harus aku sediakan? Nah, ini pergumulannya, apa yang harus aku sediakan? Aku harus makan makanan yang tidak membuat tubuhku membeku. Jadi supaya pena-pena darah yang ada dalam tubuhku tidak membeku, terjadi pembekuan di dalamnya. Karena ceritanya dari Rusia, begitu orang yang kena COVID-19 itu diotopsi, diblekrei, nggak taunya di dalam vena-vena itu banyak gumpalan-gumpalan darah yang membeku, sehingga tidak begitu lancar masuknya oksigen ke dalam otak dan jantung.
terjadi sesak napas, terjadi ini, itu, dan sebagainya. Itu penemuan. Untuk apa semuanya itu? Supaya, nah kalau ada berita yang demikian, jangan diterima negatif, jangan diterima positif, tapi kita terima dengan hikmat. Kita renungkan, supaya aku tidak terjadi pembekuan darah di dalam tubuhku, apa yang harus aku makan? Obat apa yang harus aku siapkan supaya aku bisa tetap kuat dan sehat? Tuhan tunjukkan kepadaku. Nah itulah yang beriman. Jadi orang yang beriman mesti tunjukkan Tuhan kepadaku. Meskipun saya sekarang ini juga sakit di punggung saya, kaki saya, kalau jalan sedikit sudah tidak bisa menjangkau jarak jauh. Tapi saya tetap, Tuhan, dengan apa yang ada dalam tubuhku, Engkau mempunyai maksud. Nah inilah iman. Marilah kita beriman dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita setiap hari, dengan terjadi di antara kita, suami, istri, anak, dan keluarga. Itu semua kita pandang apa yang Tuhan inginkan atas kejadian-kejadian ini. Demikian juga COVID-19. Kenapa dunia ini benar-benar mengalami seperti ini? Jangan menyalahkan itu karena WHO, itu karena ini, karena itu. Tidak perlu menyalahkan siapapun, tapi kita cari, kita temukan apa kehendak Tuhan dalam seluruhnya. Yang dapat kita temukan hanya karena iman. Kita mampu menemukan semuanya itu dan membawa kita menjadi terbebas dari semuanya dan selamat dari semuanya. Pengalaman-pengalaman yang kita alami merupakan sesuatu hal yang telah ditentukan oleh Tuhan tadi, bahwa iman itu tumbuh dari membaca, lalu mendengar uraian, lalu menjalani, mengalami dalam kehidupan. Baru tahu, oh ini loh. Kalau aku memang betul-betul dalam menjalaninya penuh sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan, jadinya seperti ini. Banyak kesaksian, aku pada hari pertama mengalami gini, hari kedua, hari ketiga ini aku dimasukkan ICU, aku digini, sampai kepada inkubator dipasangkan. Setelah itu itu semuanya. Aku diberi makanan macam-macam, aku diberi ini. Kuncinya apa? Terakhir, hanya aku menyebut nama Yesus. Hanya aku menyebut nama Yesus. Jadi hanya menyebut, Yesus, apa yang kau kehendaki atas hidupku? Kalau engkau masih menghendaki engkau memakai aku, pasti kehendakmu yang akan terjadi. Kehendaknya terjadi sembuh. Dengan sembuh apa yang harus dilakukan? Mengimani kehidupan ini, lebih beriman, menjalankan perintahnya, menyaksikan karya-karyanya dalam kehidupan ini. Maka dari itu kebangkitan Tuhan Yesus sama. Tuhan Yesus bangkit itu adalah mempersiapkan orang-orang percaya. Pada besok Kamis Tuhan Yesus naik ke surga. Sampai hari ini Tuhan Yesus masih menginginkan supaya kita orang percaya dibangkitkan imannya, dibangkitkan pengharapannya, agar setelah Tuhan Yesus naik ke surga, kita memiliki waktu, kesempatan untuk menjadi saksinya yang benar melalui pengalaman-pengalaman iman, melalui pembacaan dan pendengaran akan uraian-uraian firman Tuhan. Dengan demikian Ibu dan Bapak akan memiliki kemandirian sebagai umat percaya, kemandirian sebagai anak-anak Allah yang perlu membawa namanya dipermuliakan. Nah itulah yang menjadi tujuan. Pada minggu ini kita persiapkan bahwa besok hari Kamis kita akan memperingati atau merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga menunjukkan bahwa firman itu kembali kepada kekuatan dan kekuasaannya. Untuk apa dia kembali ke sana? Dia kembali ke sana untuk menyediakan. Dia sudah berjanji, aku akan menyediakan tempat yang indah bagimu. Nah inilah Bapak dan Ibu,
marilah kita bersama-sama semakin memiliki keyakinan dan pengharapan. Kalau kita tetap memberlakukan kasih dalam kehidupan setiap hari, kita saling mengasihi satu dengan yang lain, kita menghilangkan dan menghapus segala kebencian dan sebagainya, kita lebur semua yang salah. Seperti di dalam doa Bapa kami, berikanlah kami pengampunan seperti kami juga mengampuni orang lain. Nah ini, jadi Allah itu tetap menyertai kita dan membersamai kita. Untuk itu perlu kita kaji setiap hari. Dalam kesulitan dan masa pandemi ini, jangan kecil hati, jangan takut, tapi bangkitlah dari ketidakbenaran menuju kepada pembenaran yang sejati. Dengan demikian, iman kita akan kuat dan bertumbuh sehingga mengalahkan semua persoalan-persoalan yang ada. Jadi iman bagi orang percaya adalah kekuatan untuk menghadapi persoalan-persoalan kehidupan. Marilah kita beriman kepada Tuhan, marilah kita tingkatkan, kita naikkan semangat iman kita, supaya pengharapan yang telah Tuhan sediakan besok hari Kamis akan disediakan, itu benar-benar tercapai pada saatnya nanti. Tuhan menyertai dan Tuhan memberikan anugerah kepada Bapak dan Ibu. Amin. Mari kita mengambil saat teduh. Terima kasih Tuhan, bahwa Engkau telah membuka tingkap pintu hati kami, sehingga keyakinan kami Tuhan tambahkan dan Tuhan tumbuhkan. Untuk itu sucikan dan kuduskanlah uraian firman ini, sehingga menguatkan iman percaya kami. Amin. Mari kita sambut dengan pujian Kidung Jemaat Kidung NKB nomor 7, bait yang pertama saja. Baru bagi Allah pencipta cakrawala, segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Bapak dan Ibu, setelah uraian firman Tuhan saya sampaikan, sudah ada pujian mengenai bersorak-sorailah bagi Rajamu. Pada saat ini marilah kita mempersiapkan diri mengambil sebagian daripada berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita serahkan melalui persembahan ini. Kita iringi dengan pujian Kidung Jemaat nomor 133, bait yang pertama dan ketiga. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sana dan kemari. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera.
syukur atas kekuatan kala duka dan lemah, syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Mari Bapak dan Ibu kita masuk dalam doa. Pertama kita mendoakan persembahan kita. Yang kedua kita masuk dalam syafaat dan juga kita akhiri dengan doa Bapa kami. Nanti kita doa Bapa kami kita ucapkan. Mari kita berdoa. Allah yang maha besar, Allah yang penuh kasih, kami kembali menghadap kehadirat-Mu, menghaturkan syukur dan terima kasih. Kami menyerahkan persembahan kami seberapa yang terkumpul pada hari ini, kiranya Tuhan sucikan dan kuduskan, sehingga persembahan ini berarti bagi pelayanan gereja-Mu dan juga berarti bagi aktivitas kegiatan-kegiatan kami untuk membawa nama-Mu semakin dipermuliakan. Percayakan kepada pengelola supaya persembahan kami benar-benar dikelola sesuai dengan keperluan-keperluan pelayanan gereja-Mu. Bapa Surgawi, kami juga menyerahkan doa syafaat kami, terutama saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit atau masih dalam pemulihan. Dimanapun, siapapun juga mereka dalam sakit apapun, kiranya Tuhan pelihara mereka dengan kuasa kasih-Mu. Mantapkan iman percaya mereka sehingga mereka benar-benar akan memperoleh anugerah yang akan menyembuhkan dan memulihkan kehidupan mereka seperti sedia kala. Bagi saudara kami yang saat ini mengalami kesulitan hidup di tengah-tengah pandemi ini, kiranya Tuhan menyertai dan memberkati, supaya apa yang dialami benar-benar dapat diatasi dengan iman percaya mereka. Sempurnakan kehidupan mereka, kuduskan kehidupan mereka, bangkitkan semangat iman mereka, sehingga apa yang mereka alami benar-benar dapat diterima dengan segala syukur. Demikian Bapa Surgawi, kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini sedang berusaha untuk mematahkan perkembangan dan pertumbuhan COVID-19, baik pemerintah negara bangsa kami maupun tim yang ada di dalam negara bangsa kami, baik itu di dalam tim keamanan, tim kesehatan, dan juga tim kesga-kesga yang ada. Tuhan berikan rahmat anugerah penyertaan supaya mereka dapat memberlakukan rencana-rencana yang telah mereka canangkan sehingga membawa nama Tuhan semakin dipermuliakan. Demikian Bapak Surgawi, kami juga menyerahkan gereja-gereja-Mu di seluruh muka bumi, bahkan yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Ponorogo. Mampukan kami gereja-gereja-Mu untuk mengambil bagian di dalam meringankan beban kepada saudara-saudara kami yang terdampak. Hingga dengan demikian nama-Mu akan dipermuliakan, gereja-gereja-Mu dapat mewujudkan kasih terhadap sesamanya. Untuk itu mampukanlah mereka untuk mengumpulkan dana, mempersiapkan apa yang menjadi keperluan-keperluan aksi sosialnya. Rahmat-Mu melimpah sekarang dan selamanya, sehingga nama-Mu semakin dikuduskan di dalam gereja-Mu, dan gereja-Mu akan membawa terang dan memberikan rasa sebagai garam di tengah-tengah dunia yang penuh dengan pencobaan ini. Demikian Bapak Surgawi, kami juga akan kembali ke aktivitas kami pada hari ini. Kiranya Tuhan menyertai dan membimbing supaya aktivitas kami hari ini sampai malam hari nanti tetap Tuhan iring sertai, supaya istirahat kami pun juga tetap dalam perlindungan kuasa-Mu. Sampai esok pagi kami dapat bangun dengan kekuatan yang baru untuk memberlakukan kehendak-kehendak Allah saja. Demikian doa kami yang kurang sempurna, kiranya Tuhan kuduskan dan sempurnakan di dalam nama Yesus, Allah yang selalu menyekutukan kami di dalam kuasa kasih-Nya melalui doa yang telah diajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita masuk dalam pujian penutup NKB 194. Bait yang pertama dan ketiga, lalu kita menerima berkat. Kau tetap Tuhanku
Marilah kita bersama-sama mengakhiri perjumpaan ini dengan menerima berkat yang disampaikan oleh hamba-Nya. Kasih karunia Tuhan Allah yang menjadi sumber iman dan pengharapan, dan kasih karunia Yesus yang selalu memantapkan iman dan menetapkan pengharapan menuju kepada kehidupan kekal. Kasih karunia Allah Roh yang memberikan pemantapan iman dan pengharapan selalu hadir di dalam kehidupan saudara dari saat ini sampai Maranatha Yesus datang. Amin. Selamat malam Bapak dan Ibu, Tuhan memberkati, dan kita jumpa pada hari Rebo yang akan datang. Salam sehat, selamat sore, dan salam patunggilan. Amin.